Ketika kau mendorong sebuah dinding dengan sekuat tenaga, kau bisa merasakan bahwa dinding itu menolak doronganmu dengan kekuatan sama. Apabila kau mendorong lebih kuat lagi, dinding itu akan menolakmu dengan lebih kuat juga. Solusinya terletak pada melepaskan kedua tanganmu dari dinding itu, dan penolakan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Seseorang yang mengakui keberadaan dinding itu tak akan merasa perlu untuk mendorongnya lagi. Dia juga tidak terpengaruh oleh keberadaan dinding tersebut. Yang paling mengagumkan adalah bahwa setiap manusia bisa membentuk dan mengubah dunia sejauh kemampuan persepsi mereka, tanpa perlu bertikai dan tanpa interferensi kekuatan-kekuatan eksternal. Jadi, review paling simpel versi aku, buku ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang keingintahuannya tinggi banget terhadap kehidupan. Dari hal-hal yang sebenarnya cukup klise, tapi emang belum tentu bisa kita jawab gitu. Kayak, apa sih masalah itu? Gimana caranya biar bahagia? Ya, gitu-gitu. Sampai akhirnya, ini adalah beberapa part favorit aku dari si orang dewasa yang ditanyain si anak itu tadi. Bayangkan dirimu seperti sungai yang harus mengalir untuk selama-lamanya. Kau memutuskan untuk menghindari gunung-gunung dan berusaha menemukan jalan yang paling mudah menuju laut. Kesulitan-kesulitan itu akan tetap ada, yaitu muncul dari bebatuan-bebatuan yang kau jumpai dalam perjalananmu. Anak laki-laki itu tampak senang dengan perumpamaan sungai tersebut, sehingga selama beberapa waktu ia tenggelam dalam pemikiran-pemikirannya sendiri. Setelah sejenak, akhirnya ia berkata, "Jadi, bagaimana caraku agar tumbuh dewasa tanpa menjadi orang yang terlalu serius?" Itu satu pertanyaan bagus, kataku. Secara keseluruhan, orang-orang yang selalu mengejar lebih banyak terperangkap di masa depan. Mereka tak pernah hidup di masa kini, tak pernah menikmatinya, karena perhatian mereka selalu terpusat pada sesuatu yang akan terjadi. Mereka tak perlu melakukan apapun selain merangkul kenyataan bahwa mereka ada dan menikmatinya. Menikmati hidup dan menjadi kreatif, tidak terperangkap dalam masa lalu maupun masa depan. Lalu si anak kembali bertanya, "Jadi, haruskah kita membuang semua kenangan yang kita miliki?" Tidak, semua kenangan indah dan pengalaman menyenangkan yang kau simpan bisa menjadi penghiburmu di masa-masa sulit, atau ketika kau merasa sendirian. Yang harus kau hindari adalah menggelayuti masa lalu, tempat yang aman itu, karena kau bisa berakhir dengan terperangkap di dalamnya dan membuat dirimu berhenti untuk menjalani pengalaman-pengalaman di masa kini. Masa lalu itu aman karena sudah berlalu. Kenangan juga bisa melawan kebahagiaanmu, yaitu dengan membuatmu ingin merasakan hal-hal yang pernah kau rasakan di masa lalu. Setiap pilihan adalah kematian, seperti kata pepatah. Setiap perubahan berarti meninggalkan sebagian diri kita di belakang. Itu satu-satunya cara untuk tumbuh dan membuat kemajuan. Ya, memang menyakitkan. Kemudian, si anak itu kembali bertanya, "Sekarang berbicaralah padaku tentang bagaimana aku tahu bahwa aku sudah mendapatkan kebahagiaan." Kebahagiaan sebenarnya bukanlah tujuan akhir, seperti stasiun kereta dalam sebuah perjalanan. "Kereta api?" tanya anak laki-laki itu. Kebahagiaan bukan perasaan yang pasif. Justru sebaliknya, kebahagiaan membutuhkan perhatian dan usaha setiap hari.
Agar bisa hidup bahagia, kau harus mempertahankan kebebasanmu. Begitu pola hidup, etika, harga diri, kesetiaan, dan kedamaian. Itu adalah kewajiban setiap manusia yang menginginkan hidup lebih baik, selain perilaku terjujur untuk menerima jasa orang lain. Hidup lebih baik adalah meraih secara maksimal segala sesuatu yang ditawarkan oleh hidup dan bersikap terbuka terhadap apapun yang bisa memperkaya kita secara emosional, material, atau spiritual. Si anak kembali menanggapi. Kedengarannya seperti kau harus bekerja keras untuk menjadi bahagia. Tidak, itu tidak perlu. Bahagia muncul dari merasa ada, bukan dari memiliki. Dari mengakui dan menghargai segala sesuatu yang sudah kau miliki dan tidak tergesa-gesa mendapatkan apa yang tidak kau miliki. Karena berbicara tentang apa yang sudah atau ingin kau miliki memang tidak akan pernah ada habisnya.